Shalom my family, inilah Tabga Weekly News. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu Saudara untuk boleh hadir dan memuji Tuhan bersama dalam ibadah Night of Praise yang akan dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.30 di ruang ibadah utama GBI Tabga SP Batu Haji. Ibadah Family Care akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19.30 di wilayah masing-masing, secara onsite maupun virtual sesuai dengan kebijakan masing-masing Gembala FC. Kami mengajak seluruh saudara yang belum tergabung dalam kelompok FC ini untuk boleh tergabung dan bersama-sama bertumbuh di dalam Yesus melalui komunitas FC ini. Saudara dapat mendaftarkan diri di counter pelayanan jemaat setelah ibadah ini selesai. Salam kiddos and all parents. Inilah Weekly News sepanjang minggu depan. Jangan lupa saat ibadah onsite nanti tetap menerapkan protokol kesehatan. Adik-adik, kita kembali berlatih untuk persiapan Natal pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat bertempat di ruang ibadah utama, kita akan melakukan rumah doa secara onsite, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersamaku. Puji Tuhan, Sekolah Kristen Tabga Sejahtera telah membuka pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Dapatkan potongan harga sampai dengan 50% bagi pendaftar gelombang pertama. Sekolah kita mendidik anak-anak menjadi generasi yang cerdas secara akademik, berkarakter Kristus, dan bertalenta. Dengan ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas full AC dan multimedia, dan sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas lab komputer dan perpustakaan. Dan setiap pagi akan dilaksanakan morning blessing untuk mempersiapkan anak-anak kita sebelum pembelajaran dimulai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi admin SD dengan Miss Erna di nomor 0812 6675 0855 dan admin TK dengan Miss Rohani di nomor 0812 7501 5265 atau dapat langsung datang ke sekolah pada hari Senin sampai Jumat pada pukul 7 pagi sampai 4 sore. Mari Bapak Ibu Saudara, segera daftarkan anak-anak kita, jangan sampai kelewatan ya. Haleluya, shalom, salam sehat. Saudara, para ahli berkata, hari-hari ini siapa bisa mempengaruhi generasi muda, mereka akan menguasai masa depan. Dan itu benar. Anak muda adalah masa depan bangsa, anak muda adalah masa depan gereja, dan masa depan keluarga. Saudara, tetapi kenyataannya pengaruh teknologi komunikasi telah membuat banyak generasi muda bertumbuh semakin liar. Sesuai 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Dan semua itu terbentuk ternyata 90% lewat influence informal atau pengaruh-pengaruh secara informal. Jika mereka tidak memiliki dasar rohani yang kuat, mereka dengan sangat mudah terpengaruh. Saudara, survei menunjukkan bahwa ternyata manusia di usia 1-10 tahun, maka pengaruh nasihat orang tua itu mendominasi 80% terhadap anak itu pada usia itu. Lalu pengaruh sekolah minggu itu hanya 10%. Pengaruh pergaulan hanya 10% juga. Tetapi ketika mereka memasuki usia remaja, pengaruh nasihat orang tua itu tinggal 0-4%. Pengaruh gereja juga paling-paling 0-6%. Sementara pengaruh pergaulan dan media sosial itu bisa mencapai 90-95%. Itulah yang membentuk karakter mereka. Nah saudara, sehingga banyak generasi muda terjebak dalam kotak informasi gado-gado yang membuat mereka kebingungan. Dan akhirnya saudara, mereka kehilangan arah. Bahkan untuk menentukan jurusan kuliah saja kita temukan mereka tamat SMA tidak tahu mau kemana. Jadi akhirnya mereka hanya ikut-ikutan tanpa goal yang jelas. Nah saudara, menghadapi hal itu gereja sedang ditantang untuk keluar dari kotak paradigma lama yang hanya berusaha menyediakan jawaban secara rohani dan mulai mencari jawaban untuk menolong mereka menghadapi tantangan yang nyata di masa depan mereka. Gereja sedang dipanggil untuk membangun satu generasi namanya generasi Yeremia.
tetapi yang bukan saja cinta Tuhan, tapi juga punya mimpi untuk jadi kepala dan bukan ekor sesuai dengan janji Tuhan. Mereka harus sukses secara rohani dan juga sukses secara jasmani. Dan saudara yang kasih Tuhan, seminar-seminar kepemudaan untuk membangkitkan rohani mereka ada di mana-mana. Tetapi juga seminar-seminar untuk membuka wawasan masa depan mereka di dunia kerja. Itu harus diadakan. Nah, Capture Conference adalah salah satu yang Tuhan berikan buat gereja kita. Di mana para narasumber yang berasal dari kalangan pengusaha dan profesional yang sukses. Saya berikan contoh. Ada di sana Haryanto Kamdani, seorang pengusaha sukses. Ada seorang bernama Christian Honegger, dia seorang CEO TC Acoustic PTE Limited di Singapura, akan menjadi salah satu narasumber. Juga ada Victor dan Rani, seorang food blogger top di Indonesia dengan 400.000 follower. Wow, saudara, bergerak di dunia kuliner. Lalu ada seorang anak muda, Rivaldo Geregurki. Saudara, dia juga berasal dari Batam dan sekarang dia menjadi CEO dari Gandeng Foundation Indonesia. Dia seorang yang berhasil menjadi generation influencer. Nah, mereka akan berbagi fakta, teladan, dan membuka wawasan-wawasan dan kesempatan-kesempatan, serta akan memotivasi generasi muda kita ini untuk menatap masa depan mereka yang penuh harapan, yaitu jadi kepala dan bukan ekor. Mereka juga akan membuka akses bagi orang tua, para profesional, dan pengusaha muda kita, serta anak-anak muda kita untuk masuk dalam jaringan marketplace di mana mereka berada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebab itu saya sangat mendorong para orang tua, mari ajak anak-anakmu dan bersama-sama kalian memanfaatkan kesempatan ini. Dan saudara, kepada para rekan-rekan gembala-gembala cabang, ini waktunya engkau berpikir out of the box. Ini saatnya kita turut berinvestasi untuk membangun masa depan generasi muda kita yang kuat rohani tapi juga kuat secara jasmani. Nah, saya sebagai gembala induk untuk itu telah menyiapkan bantuan untuk mendaftarkan 100 orang anak muda. Anak-anak yang benar-benar tidak mampu untuk mengikutinya. Bagaimana dengan cabang saudara? Jadilah bijak. Efesus 5 ayat 15-17. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi Wartas Pekan Gereja kita. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat melihat update terbaru di sosial media gereja kita atau dapat menghubungi WA Center gereja kita. Kami mengucapkan welcome home bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami terus menghimbau saudara untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.